Baik, pembahasan kita dibagi ke dalam 4 atau 5 bagian. Pada bagian awal, yaitu pendahuluan. Kemudian bagian kedua, saya beri judul Aporia Epistemologi Demokrasi dan Kondisi Demokrasi di Indonesia. Pada bagian ini, saya coba menjelaskan sejumlah pandangan yang mengatakan bahwa demokrasi atau kekuasaan itu bertentangan dengan kebenaran. Jadi demokrasi adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, atau demokrasi tidak memiliki basis epistemologis. Dan bagaimana pandangan teoritis itu bisa dipakai untuk membaca sejumlah fenomena politik yang ada di Indonesia akhir-akhir ini. Lalu pada bagian ketiga, saya coba meng-counter pandangan yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara demokrasi dan kebenaran dengan mengajukan tesis bahwa kebenaran merupakan salah satu aspek esensial dari demokrasi, secara khusus konsep demokrasi deliberatif. Dan untuk menjelaskan tesis ini, saya akan bicara dalam 2 langkah. Yang pertama, saya akan memperkenalkan apa yang disebut epistemologi falibilisme. Jadi epistemologi model inilah yang bisa menghantar kita kepada kebenaran yang bisa dikaitkan dengan demokrasi. Lalu pada bagian keempat, itu mungkin tidak tercantum di dalam paper yang saya sudah share, yang teman-teman pasti sudah baca. Itu saya coba menunjukkan hubungan antara ruang publik dan fake news, atau peran ruang publik yang rasional untuk mengatasi fake news. Lalu bagian terakhir saya akan membuat beberapa kesimpulan singkat. Baik, kita mulai dengan pendahuluan. Seorang bapak konstitusi dan mantan presiden Amerika Serikat, James Madison, pernah berkata begini. Dia katakan, all governments are on opinion. Jadi semua pemerintahan itu bergantung pada opini publik. Dan beberapa tahun yang lalu, tahun 2021, Presiden Jokowi dalam perayaan Hari Pers Nasional pernah menekankan pentingnya kritik, pentingnya opini publik yang disampaikan oleh masyarakat guna mengontrol jalannya kekuasaan. Jadi Presiden sendiri menekankan pentingnya kritik, pentingnya pembentukan opini publik yang kritis. Harapannya tentu kritik dapat membentuk opini publik dan dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam memutuskan menjalankan kebijakan publik. Jadi kritik itu berperan agar kualitas kebijakan publik kita menjadi lebih baik. Namun harus disadari bahwa opini publik itu bukan hanya milik rejim demokratis. Seorang pemimpin totaliter atau tiran sekalipun tidak mungkin dapat bertahan dalam kekuasaan tanpa dukungan opini publik yang diikat oleh kesadaran kolektif atau ideologis. Keberlangsungan dukungan tersebut sangat bergantung pada kemampuan sang pemimpin untuk merawat legitimasi idealismenya. Salah satu caranya ialah menciptakan opini publik bahwa rejim memang dapat dipercayai karena bekerja secara benar. Jadi sebuah rejim yang paling berkuasa sekalipun tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat, atau sebuah negara dalam jangka panjang tidak bisa mendasarkan diri hanya pada kekuatan senjata. Dia membutuhkan dukungan dari publik juga. Hal ini menunjukkan bagaimana konsep kebenaran dan kekuasaan itu sebenarnya saling berkelindang. Kebenaran memberikan legitimasi bagi kekuasaan, tetapi kekuasaan juga dapat menciptakan kebenaran. Ada sejumlah contoh. Di Jerman misalnya, rejim nasionalisme sosialis mempertahankan kekuasaannya dengan merujuk pada sebuah idealisme tentang kemurnian ras Arya yang telah mendatangkan musibah kemanusiaan bagi
jutaan orang Yahudi yang dibantai. Jadi kemurnian ras Arya waktu itu dikampanyekan dan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kemudian untuk konteks kita di Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru atau pemerintahan Orde Baru itu hanya dapat bertahan lama dengan merawat memori kolektif ketakutan pada hantu bernama komunisme. Jadi rejim Orde Baru menciptakan musuh bersama bernama komunisme, dan itu yang salah satu kekuatan yang menciptakan ikatan kolektif sehingga sebuah rejim bisa bertahan lama. Atau sekarang yang sedang aktual di fase ini, misalnya Putin, ya, Putin presiden Rusia membangun sebuah memori kolektif bahwa Rusia di masa lalu itu pernah besar dan Ukraina adalah bagian dari Rusia, dan memori kolektif ini memberi legitimasi bagi dia untuk menyerang Ukraina, ya, dan coba meyakinkan warganya bahwa apa yang dia katakan atau dia lakukan adalah benar, meskipun kita tahu dan kita baca juga bahwa cukup banyak generasi muda di dalam Rusia sendiri yang menolak kebijakan atau politik perang yang dilancarkan oleh Putin itu. Setiap kebenaran dalam tatanan sosial selalu berbenturan dan berkompetisi dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Karena itu relasi kebenaran dengan kekuasaan selalu memicu perdebatan. Di satu sisi, setiap kebenaran mengklaim dunia dan relasi manusia dengan dunia. Di sisi lain, pluralitas kebenaran justru mencegah adanya kecenderungan monopoli klaim kebenaran tersebut, melahirkan totalitarianisme. Jadi pluralitas kebenaran itu sebenarnya penting untuk mencegah adanya absolutisme atau klaim kebenaran yang absolut, yang sangat berbahaya dalam politik. Bahkan idealisme kebenaran normatif seperti paham universal hak-hak asasi manusia sekalipun harus berkompetisi dengan pandangan-pandangan normatif tatanan global lainnya. Di dalam masyarakat yang demokratis, ya, dalam masyarakat yang mengakui pluralisme, setiap klaim politik yang baik sekalipun dia harus berkompetisi atau ya menyatakan dirinya bahwa legitim dalam kompetisi dengan klaim-klaim yang lain. Kompetisi diskursif tentang klaim-klaim kebenaran tersebut hanya mungkin berlangsung secara adil dan setara dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam sistem monarki dan rejim totalitarian pada umumnya tidak terdapat deliberasi tentang kebenaran. Yang ada hanyalah monopoli atas kebenaran yang berpijak pada dogma yang lazim, ya, dan pasti kita sudah dengar, the king can do no wrong. Jadi raja itu tidak dapat bersalah. Ya. Raja adalah sumber kebenaran. Ya. Uraian ini bertujuan untuk menunjukkan relasi antara kebenaran dan demokrasi. Untuk itu saya akan menolak asumsi bahwa diskursus demokratis hanya merupakan ekspresi kepentingan ekonomis para pemburu rente, ungkapan identitas sektarian, dan kepentingan kelas semata. Ya. Kebenaran yang dimaksudkan di sini bukan kebenaran esensialistis, ya, yang membuka ruang bagi hegemoni dan membungkam diskursus demokratis, tapi model kebenaran proseduralistis, ya, seperti diperkenalkan dalam konsep teori demokrasi deliberatif. Jadi ini bukan sebuah kebenaran yang substansialis, yang final, tapi kebenaran prosedural, di mana kita selalu berada dalam posisi mencari kebenaran dan bukan menggenggam kebenaran itu. Baik, sekarang saya masuk ke bagian yang kedua, ya. Yang saya beri judul dengan aporia, epistemologi demokrasi dan kondisi Indonesia. Pada bagian ini saya coba memperkenalkan pandangan yang mengatakan bahwa kebenaran dan demokrasi itu seperti air dan minyak, tidak bisa dipadukan. Itu dua hal yang bertentangan. Lalu saya coba mengangkat sejumlah contoh dalam lanskap perpolitikan Indonesia mutakhir. 2.500 tahun yang lalu, Sokrates menolak demokrasi sebab
Demokrasi menurutnya dipandang sebagai sistem politik yang irasional dan tidak kompatibel dengan kebenaran. Demokrasi menurut Socrates itu memungkinkan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Salah seorang murid Socrates, yakni Plato, meneruskan pandangan gurunya. Pandangannya tentang politik dilukiskannya dalam alegori gua. Alegori gua berkisah tentang sejumlah tahanan yang diikat dengan rantai pada dinding gua yang gelap. Kepala para tawanan tidak dapat menoleh ke kiri dan ke kanan karena mereka diikat. Mata mereka hanya bisa terarah ke dinding gua yang memantulkan bayang-bayang. Bayang-bayang itu berasal dari orang-orang yang memikul benda-benda ke sana kemari di dalam gua. Api bernyala yang memantulkan bayang-bayang pada dinding gua tersebut. Karena para tahanan itu hidup di dalam gua sejak lahir, mereka menyangka kalau bayang-bayang tersebut adalah realitas sesungguhnya atau realitas sejati. Pada suatu hari, salah seorang tahanan dibebaskan dan dituntun keluar dari gua. Perjalanan meninggalkan gua sangat sulit. Ia melewati benda-benda, api unggun bernyala, lalu keluar dari gua. Matanya tersilau oleh cahaya matahari. Ia tidak dapat melihat apa-apa, semuanya gelap. Kemudian ia melihat pantulan cahaya matahari di siang hari. Setelah beberapa waktu, akhirnya ia mulai terbiasa dengan terang dan dapat melihat cahaya matahari. Dalam pemikiran Plato, matahari adalah sumber segala kehidupan dan pertumbuhan, syarat pengetahuan, dan simbol dari ide kebaikan. Namun kisah tadi tidak berakhir di sini. Bekas tahanan tadi kembali ke dalam gua. Ia mencoba menjelaskan kepada para rekan tahanan yang lain yang masih terbelenggu bahwa apa yang kelihatan di dinding gua bukan realitas sesungguhnya, melainkan hanya bayang-bayang dari fakta sesungguhnya. Karena sudah terlanjur menjadi pakar bayang-bayang dengan titik pijak pada epistemologi yang palsu, para tahanan tersebut tidak percaya pada cerita mereka itu. Ada banyak tafsiran tentang alegori gua. Salah satunya adalah tafsiran di bidang politik atau di bidang filsafat politik. Dalam bidang politik, alegori gua menggambarkan aporia atau jalan sesat epistemologi demokrasi atau jalan buntu epistemologi demokrasi. Kebenaran tidak selalu akrab dengan kekuasaan. Socrates adalah contohnya. Kematian Socrates pada tahun 399 sebelum Masehi menunjukkan bagaimana demokrasi secara tidak adil menghukum mati satu-satunya warga negara yang adil. Demokrasi membunuh ikon kebenaran. Pada abad ke-20, sejarah terulang lagi ketika Hitler misalnya dipilih secara demokratis di Jerman dan kemudian membunuh 6 juta orang Yahudi. Demokrasi dan kebenaran nampaknya tidak dapat dipertemukan. Adalah dua hal yang bertentangan. Di masa ini ada 3 model atau pandangan yang menolak keterkaitan antara kebenaran dan demokrasi. Pandangan yang pertama adalah model netralitas negara yang dapat dikaitkan dengan sejumlah pemikir seperti Thomas Hobbes dan Carl Schmitt. Thomas Hobbes itu seorang filsuf modern yang memperkenalkan teori kontrak sosial dengan bukunya yang terkenal Leviathan, sedangkan Carl Schmitt itu seorang filsuf Jerman yang hidup pada awal abad ke-20. Hakikat yang politis menurut Hobbes adalah konsentrasi segala instrumen kekuasaan pada seorang pemimpin yang berdaulat. Jadi politik untuk Hobbes adalah konsentrasi seluruh kekuasaan itu pada seorang pemimpin yang soveren. Tidak boleh ada pemimpin lain di samping pemimpin yang soveren tersebut. Dan tujuannya ialah
untuk menciptakan perdamaian dan mengatasi apa yang Hobbes katakan kondisi bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua yang mewarnai posisi asali, posisi pranegara. Kita harus ingat bahwa Hobbes menulis buku Leviathan ya dengan latar belakang perang di Eropa, perang antara orang Protestan dan Katolik yang berlangsung selama 30 tahun dan menghancurkan seluruh Eropa dan baru diakhiri pada tahun 1648 dengan ditandatanganinya perjanjian Westphalia. Jadi Hobbes menyaksikan bagaimana perang antara agama ini dan juga perang antara negara menghancurkan seluruh peradaban. Dan Hobbes dengan menulis buku itu coba mencari jalan keluar apa yang harus dibuat untuk menciptakan perdamaian sosial. Negara Hobbesian tidak membiarkan adanya kebenaran tandingan di samping kekuasaan negara, juga kebenaran agama. Karena itu Hobbes menganjurkan agar kebenaran agama itu harus diprivatisasi atau didomestifikasi di ruang privat. Karena kalau tidak akan terjadi pertarungan kebenaran di ruang publik dan itu membahayakan perdamaian. Karena itu Hobbes menyebut negara sebagai Deus mortalis. Deus itu bahasa Latin, Deus itu artinya dewa atau Tuhan, mortalis itu mati. Jadi untuk Hobbes negara itu adalah Tuhan yang dapat mati. Sebagai Tuhan dia omnipotens, berkuasa, tetapi dia tidak kekal, ya. Dia bisa mati, tapi sangat berkuasa seperti Tuhan. Jadi negara itu maha kuasa dan juga bersifat infallible, ya. Tidak dapat bersalah, ya. He can do no wrong. Dan legitimasi hukum juga tidak berpijak pada kebenaran yang merupakan hasil dari sebuah proses diskursus demokratis, tapi bersumber dari kekuasaan, ya, seperti ditulis dan diungkapkan oleh Hobbes sendiri dalam Leviathan. Ya. Hobbes katakan dan ungkapan Hobbes ini menjadi adagium yang terkenal dalam positivisme hukum. Dia katakan autoritas non veritas facit legem. Ya. Jadi bukan kebenaran, tetapi kekuasaanlah yang membuat atau menciptakan hukum, atau kekuasaan dan bukan kebenaran yang menciptakan hukum. Dan ungkapan Hobbes ini menjadi prinsip yang penting dalam paham positivisme hukum. Dan bagaimana pandangan Hobbes ini kita pakai untuk meneropong kondisi politik di Indonesia. Ada sejumlah ahli yang berpandangan bahwa perkembangan politik Indonesia sedang menuju ke arah totalitarian. Tom Power misalnya menulis sejumlah artikel tentang itu. Tahun 2018 lalu 2019 ada juga tulisan dia dan 2021. Hal ini diperkuat oleh laporan The Economist Intelligence Unit yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada level terendah dalam 14 tahun terakhir, yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kategori demokrasi cacat. Pada masa pandemi ini, tendensi totalitarian tersebut antara lain ditunjukkan lewat watak anti-sains yang dipertontonkan oleh rejim. Kiranya masih ingat atau segar dalam ingatan kita, ya, kasus yang menimpa epidemiolog Universitas Indonesia, itu Pandu Riano, yang akun media sosialnya dibajak setelah ia getol memberikan catatan kritis atas riset tentang obat COVID-19 yang dikembangkan bersama oleh Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Badan Intelijen Nasional, dan juga Universitas Erlangga beberapa waktu yang lalu. Kritikan berbasis data ilmiah tidak ditanggap secara argumentatif, tapi dengan arogansi kekuasaan. Dalam rejim anti-sains, peran akademisi tidak lebih dari aksesori pemberi legitimasi bagi praktik kekuasaan yang sewenang-wenang. Itu paradigma yang pertama. Kita lihat paradigma yang kedua yang saya beri nama dengan paradigma libertarian. Ya. Anggapan kaum libertarian atau neolib
ya, bahwa debat politik hanya menciptakan kegaduhan. Karena itu harus ditransformasi dan dikendalikan oleh rasionalitas ekonomi. Paradigma libertarian menggantikan politik dengan pasar. Lewat produk hukum, negara harus menjamin agar pasar berfungsi dengan baik. Pada prinsipnya negara tidak pernah boleh mengintervensi kerja pasar. Di sini terjadi proses netralisasi atau penjinakan negara dan tindakan politik oleh pasar. Jadi pasar adalah panglima. Kecenderungan pemerintahan sekarang dan beberapa kali Bapak Presiden Jokowi itu mengatakan kita harus menghindari kegaduhan demi iklim investasi yang kondusif. Ungkapan ini sebenarnya merupakan ekspresi dominasi pasar neoliberal dan usaha untuk menetralisasi negara serta tindakan politik. Hal ini bahkan berujung pada beberapa kali aksi represif aparat keamanan terhadap masyarakat sipil dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet melaporkan bahwa sejak tahun 2008 hingga 2021, Undang-Undang IT telah menjerat 375 warganet. Sulit untuk percaya bahwa pemerintah tidak melakukan abuse of power dalam penerapan Undang-Undang IT. Sebab mayoritas korban penerapan pasal karet Undang-Undang ini adalah jurnalis, aktivis, warga kritis yang selalu menyuarakan kritik terhadap kekuasaan. Beberapa waktu lalu misalnya terjadi kasus yang menimpa peneliti independen kebijakan publik, Raffio Patra. Raffio selalu mengkritisi kebijakan pemerintah. Polisi kemudian menangkapnya setelah 1 hari sebelumnya WhatsApp Raffio dibajak. Catatan buram ini membuat himbauan Presiden yang saya kutip pada awal tadi, agar masyarakat sipil lebih giat lagi mengungkapkan kritik guna memperbaiki kinerja pemerintah ditanggap secara sinis oleh masyarakat luas. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, LP3S, pernah melakukan riset di media sosial dan menemukan 126.970 percakapan internet seputar permintaan kritik dari Presiden tersebut. 44% dari responden menyampaikan sentimen negatif atas pernyataan Presiden tersebut. Itu ada risetnya dari LP3S. Lalu yang ketiga, paradigma atau teori politik yang ketiga yang menolak keterkaitan antara demokrasi dan kebenaran, itu saya beri nama paradigma politik identitas. Di sini corak dalam paradigma politik identitas ini, corak deliberatif diskursus politik dipandang sebagai kamuflase untuk menutupi kepentingan-kepentingan identitas sektarian. Dewasa ini, praktik politik identitas terutama muncul lewat gelombang populisme yang sedang melanda politik global, tapi juga politik di Indonesia. Populisme adalah sebuah gerakan politik yang merepresentasikan kepentingan the people atau orang kebanyakan yang tertindas sebagai protes terhadap kelompok kecil, the elites yang berkuasa, korup, dan dipandang tidak bermoral. Jadi populisme itu coba membangun antagonisme antara the people sebagai orang-orang yang baik dan tertindas dan the elites sebagai orang-orang yang berkuasa dan secara moral dianggap korup. The people yang dipersepsikan sebagai kelompok homogen mengalami proses peminggiran dan pemiskinan karena kegagalan demokrasi liberal sekular menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Ruang yang ditinggalkan oleh demokrasi teknokratis liberal ini diisi oleh para pemimpin populis dengan menggunakan isu-isu politik identitas, seperti misalnya agama, etnisitas, ras, nasionalisme sempit, untuk menggalang dukungan politik elektoral. Karena itu beberapa tahun terakhir, sejak tahun 2018, ada banyak pemimpin yang menggunakan isu populisme ini bisa merebut kekuasaan. Donald Trump misalnya kemarin, dan sejumlah pemimpin di Eropa, di Hungaria.
Populisme, terutama populisme kanan, selalu diwarnai dengan sikap anti-pluralisme dan corak iliberalisme. Anti-pluralisme tersebut terungkap dalam penolakan terhadap deliberasi publik sebagai jalan untuk meraih kebenaran dalam politik, dan juga sikap anti-intelektualisme yang membungkam kebebasan berpendapat. Jadi seorang pemimpin populis, dia tidak akan pernah membiarkan adanya kebebasan berpendapat. Ya. Warna iliberalisme antara lain terungkap lewat gerakan politik anti orang asing dan anti-Islam di Eropa. Sementara itu di Indonesia, corak iliberalisme tersebut terbaca lewat gerakan pengarus utamaan moralitas Islam konservatif misalnya, dan menguatnya gerakan ultranasionalisme reaksioner sempit dalam diskursus dan praktek politik. Ini saya kutip dari Fedi Hadis. Corak iliberalisme ini memperlihatkan bahwa populisme telah mengkudeta demokrasi untuk meraih dukungan politik elektoral dengan mengabaikan substansi demokrasi, yakni hak-hak liberal, seperti misalnya hak kelompok minoritas, pluralisme, dan prinsip negara hukum. Karena itu, seorang pemimpin populis, dia begitu gampang untuk mengubah konstitusi atau membatalkan apa yang sudah ditetapkan oleh konstitusi. Ya, mungkin ini relevan. Apakah motivasi populisme ini juga yang mendorong sejumlah partai politik untuk mengubah konstitusi dan memperpanjang masa jabatan presiden. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa wajah populisme dengan corak demokrasi iliberal kembali menghadirkan tirani demokrasi mayoritarian yang telah menghabisi Socrates 2500 tahun yang silam dan juga jutaan orang Yahudi pada abad ke-20 oleh Hitler. Untuk konteks Indonesia, menurut Fedi Hadis, corak iliberalisme demokrasi yang tampak lewat dominasi kedua model konservatifisme yang telah dikemukakan tadi, telah mengikis 3 pilar penting demokrasi, yakni hak-hak liberal atau hak sipil dan hak politik, hak-hak sosial, dan hak-hak kolektif. Ini 3 pilar, 3 generasi hak asasi manusia yang menjadi penopang demokrasi sebenarnya dalam tradisi. Tapi di Indonesia karena demokrasinya iliberal, maka 3 hak ini dikikis, dan karena itu demokrasinya tidak berkualitas. Hal ini lebih lanjut mendatangkan nasib buruk bagi kelompok-kelompok minoritas, seperti misalnya kelompok LGBT, minoritas agama, perempuan, dan orang-orang yang dicap sebagai komunis. Melemahnya 3 pilar demokrasi ini membuat demokrasi di Indonesia dan juga gerakan populisme sebagai kritik terhadap demokrasi terperosok ke dalam bola permainan di tangan atau di tengah pertarungan intra-oligarkis. Karena tidak ada kekuatan untuk melawan kekuatan oligarki tersebut. Baik, saya sekarang membahas bagian yang ketiga. Kalau pada bagian kedua tadi saya menunjukkan sejumlah teori yang mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara demokrasi dan kebenaran. Dan pada bagian ketiga ini saya ingin mengemukakan tesis bahwa kebenaran merupakan salah satu aspek esensial dari demokrasi, secara khusus demokrasi deliberatif. Untuk mengatasi tirani mayoritas dalam praktik demokratisasi yang dewasa ini muncul lewat fenomena politik populisme, kebenaran harus menjadi titik pijak epistemis dan normatif dalam diskursus politik di ruang publik. Urgensi kebenaran dalam politik sudah jauh-jauh hari diingatkan oleh Plato. Karena itu Plato menganjurkan model filsuf atau pencinta kebijaksanaan dan kebenaran sebagai raja. Dalam karyanya berjudul Politeia atau Republik, terjemahan Indonesianya, Plato menulis begini. Jika para filsuf tidak menjadi raja di negara-negara, atau para raja dan pemangku kekuasaan politik tidak mempelajari filsafat secara serius dan mendasar, atau gründlich bahasa Jermannya, dan keduanya, yakni filsafat dan kekuasaan negara, tidak berkelindan satu dengan yang lain, maka bencana tanpa akhir akan menimpa negara-negara dan juga seluruh umat manusia. Jadi Plato menghendaki
agar para penguasa, para raja, para pemimpin belajar filsafat, agar dengan jalan itu mereka memahami atau meraih kebenaran. Atau kalau tidak, para filsuflah yang adalah orang-orang yang cocok untuk menjadi raja. Itu pandangan Plato. Karena itu Plato katakan yang menjadi pemimpin itu ya filsuf. Alasan Plato ini tentu tidak keliru 100%. Menguatnya politik identitas dan tampilnya pemimpin populis yang menyebar kebohongan dan memanipulasi kebencian rakyat demi dukungan elektoral adalah musibah yang tengah melanda umat manusia dewasa ini. Musibah datang ketika politik dusta atau polisi kebohongan merebak dan kebenaran dijauhi dari arena politik. Saya coba menjelaskan konsep ini lewat dua jalan. Yang pertama, menjawab pertanyaan, kalau demokrasi dan kebenaran itu bisa dipadukan, maka pertanyaan kebenaran model mana atau epistemologi model mana yang bisa menghantar kita kepada konsep kebenaran yang bisa mempertemukan demokrasi dan kebenaran. Itu model epistemologinya saya beri nama epistemologi falibilisme. Bagaimana konsep filsuf Raja Plato sebagai pemegang tunggal kebenaran dapat disesuaikan dengan iklim demokrasi yang diwarnai dengan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Jadi Plato katakan yang boleh menjadi raja itu adalah filsuf. Filsuf adalah pemegang tunggal kebenaran. Sementara kita sekarang hidup dalam masyarakat demokratis di mana setiap individu itu bebas dan setara. Artinya tidak ada orang yang lebih hebat, lebih punya monopoli tentang kebenaran. Semua individu memiliki akses terhadap kebenaran. Bagaimana pandangan Plato ini bisa ditafsir kembali atau direkonstruksi agar dia bisa diterapkan dalam kondisi masyarakat demokratis yang mengakui kebebasan dan kesetaraan. Kesetaraan mengandaikan tidak ada pemegang kebenaran tunggal dalam demokrasi. Dan setiap orang dalam iklim kebebasan dapat berdebat dan mencari kebenaran. Pertanyaan ini pernah diajukan oleh filsuf Hannah Arendt. Bertolak dari konsep kebenaran Platonis, Arendt akhirnya menganggap kebenaran, termasuk kebenaran faktual, sebagai musuh demokrasi. Jadi menurut Hannah Arendt, demokrasi itu tidak bisa dikaitkan dengan kebenaran. Karena kebenaran akan membungkam kebebasan berpendapat, membuat orang tidak bisa berdiskusi lagi. Sebab kebenaran menurut Arendt selalu bersifat despotik, bersifat totalitarian. Ini kutipan langsung dari Arendt. It may be the nature of the political realm to be at war with truth in all its forms, and hence to the question of why a commitment even to factual truth is felt to be anti-political attitude. Jadi kebenaran itu selalu bertentangan dengan hakikat dari yang politis, dengan demokrasi, dan karena itu kebenaran itu tidak bisa, kita tidak bisa membawa kebenaran ke dalam arena politik. Jadi Arendt berpandangan bahwa klaim kebenaran merupakan hambatan bagi diskusi dan membungkam pendapat. Jadi kalau kebenaran sudah digenggam, maka untuk apa lagi kita berdiskusi? Sementara demokrasi itu hidup dari diskusi-diskusi tersebut. Sementara politik, menurut Arendt, selalu hidup dari komunikasi dan benturan pandangan. Akan tetapi sesungguhnya bukan kebenaran dan fakta yang membungkam komunikasi atau perdebatan dalam politik. Bukan kebenaran yang pandangan Arendt tentang kebenaran Platonis sebagai sesuatu yang singular dan faktual yang tidak kompatibel dengan demokrasi. Jadi sebenarnya bukan kebenaran yang bertentangan demokrasi, tapi konsep Arendt tentang kebenaran itulah yang bermasalah, yang tidak bisa dikawinkan dengan demokrasi. Karena Arendt menganggap kebenaran selalu sebagai sesuatu yang final, seperti 1+1 sama dengan 2 itu final, maka orang tidak berdebat lagi. Sebaliknya, jika kita memahami klaim kebenaran sebagai sesuatu yang valibel,
Sesuatu yang bisa salah dan dapat dikoreksi kembali dalam proses diskursus, komunikasi dan diskursus dalam politik tidak pernah berakhir. Itulah esensi kebenaran dalam perspektif demokrasi deliberatif. Sebuah konsep kebenaran yang berpijak pada epistemologi falibilisme. Jadi kebenaran yang tidak pernah final. Jadi kebenaran yang satu akan memprovokasi perdebatan atau kebenaran diskusi untuk mencari kebenaran berikut. Jadi seperti dalam Hegel ada tesis, antitesis, sintesis, dan sintesis adalah tesis untuk antitesis berikutnya. Jadi kita terus berdialektika. Epistemologi falibilisme tidak berpretensi untuk melahirkan jawaban final, tapi setiap jawaban selalu terbuka untuk perdebatan baru. Epistemologi falibilisme karena itu bersifat inklusif. Ia melibatkan semua yang mampu menjelaskan sebuah persoalan dalam deliberasi publik. Epistemologi falibilisme Habermas lebih memberikan penekanan pada cara, sarana, dan prosedur untuk membangun dan memberi pendasaran atas klaim-klaim kebenaran ketimbang mempertahankan atau membela teori epistemik tertentu tentang kebenaran. Jadi penekanan pada cara, sarana, dan prosedur untuk mencari kebenaran-kebenaran tersebut dan bukan mempertahankan konsep tertentu tentang kebenaran. Jadi fokus perhatian Habermas bukan memberikan justifikasi atas teori korespondensi tentang kebenaran misalnya. Ia menaruh perhatian pada pertanyaan tentang bagaimana kita mengetahui bahwa P sungguh-sungguh sesuai dengan realitas di dunia nyata. Untuk pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya hari cerah, kita dapat membuktikan kebenarannya dengan menunjukkan atau menunjuk secara langsung pada kesesuaian dengan kondisi real. Itu teori korespondensi. Adequatio rei et intellectum. Jadi kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan realitas. Kalau seseorang katakan hari cerah, memverifikasi apakah sesuai dengan kenyataan. Jadi, apakah proposisi itu sesuai dengan kenyataan. Jadi teori korespondensi tentang kebenaran. Akan tetapi untuk situasi yang kompleks, kita membutuhkan diskursus di mana kita mengemukakan argumentasi, pembuktian, justifikasi, dan juga menunjukkan kemampuan untuk menanggapi kritik dan klaim-klaim kontra. Proses diskursus ini harus tunduk pada sejumlah prasyarat prosedural, seperti misalnya bebas represi, setiap peserta memiliki posisi yang setara, saling menghargai, kebebasan untuk mengemukakan kritik, saling percaya bahwa mereka mampu berargumentasi dan menghargai satu sama lain sebagai individu yang otonom dan setara. Prasyarat-prasyarat prosedural ini jelas dapat ditemukan di dalam diskursus ilmiah dan menjadi jaminan bahwa sebuah proses diskursus akan mengantar kita kepada kebenaran. Namun sebaliknya, jika seorang ilmuwan, seperti dalam kasus epidemiolog Universitas Indonesia tadi, Panduriano, yang diceritakan, ya, dibajak akun media sosialnya hanya karena mengkritisi riset tentang obat COVID-19, maka publik akan merasa ragu kalau hasil riset itu akan membuahkan hasil yang objektif. Jadi kalau misalnya dalam sebuah perdebatan ilmiah, ya, yang seharusnya bebas represi, lalu tiba-tiba kekuasaan mengintervensi, maka orang akan ragu apakah hasil riset itu memang objektif secara ilmiah. Atau ketika sebuah lembaga riset, ya, itu diurus oleh kekuasaan, tidak bersifat independen lagi. Maka orang atau publik akan ragu apakah lembaga riset ini betul sebuah lembaga ilmiah atau hanyalah jembatan atau kendaraan dari kekuasaan. Diskursus adalah proses bagaimana kita membangun, menguji, dan menjustifikasi dan mempertahankan klaim kebenaran. Diskursus memiliki sejumlah norma prosedural tetap yang menjamin integritas proses sehingga memberikan keyakinan kepada kita bahwa hasil sebuah proses diskursus memiliki pra-asumsi tentang kebenaran. Habermas berpandangan bahwa sejumlah elemen prosedural demokrasi memiliki fungsi yang sama dengan elemen prosedural diskursus. Karena itu menurutnya demokrasi memiliki potensi untuk mencapai kebenaran.
Secara prosedural dan struktural, demokrasi memiliki logik yang membantu kita merumuskan kebenaran. Akan tetapi, Habermas tidak mengatakan bahwa suara mayoritas atau pemilihan umum adalah kebenaran. Dia tidak mengatakan itu. Dia juga tidak mengatakan bahwa model demokrasi tertentu menghantar kita kepada kebenaran sebagai sebuah fakta empiris. Yang Habermas katakan atau maksudkan ialah bahwa esensi demokrasi dari perspektif deliberatif, yakni debat terbuka dan bebas, posisi warga yang setara, ruang publik yang kritis, media massa yang independen dan terjangkau, sirkulasi informasi, dan pluralisme merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menguji klaim-klaim kebenaran. Jadi pluralisme, debat terbuka yang bebas represi itu adalah esensi demokrasi menurut Habermas, dan hal-hal itulah yang bisa menghantar kita kepada kebenaran. Dalam arti itu kebenaran dan demokrasi bisa dihubungkan, atau dua hal yang berkaitan satu dengan yang lain. Inilah sejumlah syarat struktural dan prosedural yang secara potensial membantu kita untuk menemukan jawaban dan solusi yang lebih baik atas pertanyaan dan persoalan sosial yang kita hadapi. Sekali lagi, kebenaran dalam demokrasi deliberatif tidak bersifat tunggal dan final. Kita bertolak dari pandangan bahwa ada jawaban-jawaban yang lebih baik dan lebih buruk untuk semua persoalan politik. Dan demokrasi adalah sebuah sistem yang dirancang dalam sejarah untuk menemukan jawaban atau solusi yang lebih baik itu. Jadi demokrasi itu selalu adalah ruang kemungkinan, atau politik adalah ruang kemungkinan, ya, dan juga ruang negosiasi. Dan untuk mengambil keputusan kita perlu berdebat, ya. Oke, itu konsep kebenaran yang valibel. Jadi epistemologi yang valibel artinya epistemologi yang mengantar kita kepada kebenaran yang tidak final, ya. Kebenaran yang hanya membuka perdebatan untuk kebenaran berikut. Itu yang coba saya tunjukkan pada bagian pertama. Lalu bagian kedua, saya coba menjelaskan konsep demokrasi deliberatif yang sebenarnya sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya, atau pertemuan 2 minggu lalu. Demokrasi deliberatif memungkinkan partisipasi publik secara substantif dan membentuk kultur politik yang egalitarian, bebas, dan bermartabat. Deliberasi publik membuka ruang partisipasi warga untuk turut menentukan arah kebijakan publik dan melakukan kontrol atas kekuasaan. Paradigma demokrasi deliberatif adalah praksis politik demokratis yang sesungguhnya sebab ia meradikalisasi demokrasi itu sendiri. Dari sudut pandang paradigma demokrasi deliberatif, proses diskusi politik publik tentang rancangan sebuah undang-undang dan keputusan politik tidak ditafsirkan sebagai ekspresi politik identitas, melainkan ungkapan sebuah deliberasi tentang alasan mengapa sebuah keputusan politik seharusnya diambil. Jadi dalam perdebatan itu kita mencari argumentasi kenapa sebuah keputusan politik itu diambil, kenapa sebuah undang-undang itu disahkan dan bukan undang-undang yang lain. Demokrasi deliberatif mendorong agar terjadi proses penguatan argumentasi di ruang publik, sebab argumentasi adalah substansi dari demokrasi. Tanpa argumentasi tidak ada demokrasi. Yang ada hanyalah pertarungan kepentingan kekuasaan. Demokrasi tanpa argumentasi yang berpijak pada kebenaran adalah tirani mayoritas yang pernah menghukum mati Socrates dan mengusung Hitler ke singgasana kekuasaan. Tirani mayoritarian yang sama sesungguhnya sedang dihidupkan kembali dewasa ini oleh para politisi populis yang mempromosikan demokrasi tanpa liberalisme, tanpa penghargaan terhadap hak-hak sipil politik. Argumentasi atau deliberasi dalam demokrasi substansial memiliki titik pijak penilaian-penilaian rasional secara empiris dan normatif. Ya. Jadi argumentasi ya, dalam demokrasi itu memiliki titik pijak rasional, ya, baik secara empiris maupun secara normatif. Apa maksudnya? Artinya deliberasi selalu merujuk pada pernyataan deskriptif
tentang apa yang real secara empiris, dan juga proposisi preskriptif tentang apa yang seharusnya dilakukan. Ya, pernyataan deskriptif itu tentang kenyataan. Misalnya kita katakan atau politisi mengatakan kita membutuhkan ibu kota negara yang baru. Maka pernyataan itu harus didukung oleh sejumlah fakta deskriptif. Kenapa kita membutuhkan ini? Dan proposisi preskriptif maksudnya kenapa itu jauh lebih penting dari kebijakan yang lain. Apakah itu berkaitan dengan kepentingan atau kesejahteraan banyak orang, atau kaitan dengan masa depan bangsa yang lebih luas. Jadi harus ada basis normatif, basis etis, kenapa keputusan itu yang diambil. Dengan demikian, argumentasi bukan sekedar ekspresi permainan akrobat kepentingan-kepentingan, entah itu kepentingan ekonomi, kepentingan identitas, atau kepentingan kekuasaan yang lainnya, melainkan berisi tentang proposisi atau pernyataan-pernyataan tentang kebenaran. Kebenaran secara epistemologis, tapi juga secara normatif. Demokrasi deliberatif merupakan model tandingan dan sekaligus kritikan atas rejim anti-sains yang sedang marak dipraktikkan baik pada tataran global, tapi juga di sekitar kita. Demokrasi tanpa kebenaran adalah hampa dan akan terperosok ke dalam desisionisme. Apa itu desisionisme? Desisionisme berarti keputusan politik diambil atas dasar pertimbangan kekuasaan semata-mata tanpa basis argumentasi yang benar dan titik pijak ketepatan normatif atau moral yang kokoh. Misalnya ungkapan Thomas Hobbes tadi, autoritas non veritas facit legem. Itu kan contoh desisionisme. Jadi keputusan itu diambil karena kekuasaan menghendaki itu, bukan karena kebenaran, bukan karena benar secara faktual dan juga benar secara normatif. Untuk menjamin kualitas argumentasi tersebut, ruang publik politik sangat dibutuhkan. Ruang publik tersebut terbentuk dan dijamin lewat akses kolektif atas sumber informasi, sarana media massa publik, dan privat, institusi pendidikan, dan forum-forum diskusi. Dan ini semua elemen-elemen yang bisa membentuk ruang publik yang rasional. Diskursus publik adalah prasyarat kultural dasariah sebuah demokrasi yang sungguh hidup. Sebagai prasyarat kultural, deliberasi publik berperan menjadi kompas penunjuk arah sekaligus kontrol atas proses pembuatan regulasi dan tindakan eksekutif. Formasi deliberasi publik ini membutuhkan kerjasama antara politik atau negara, media massa, dan masyarakat sipil. Dari pihak politik dituntut transparansi tingkat tinggi dan kewajiban menyampaikan argumentasi publik rasional untuk setiap kebijakan. Jadi politik atau negara ketika dia mengambil sebuah kebijakan, dia harus menjelaskan kepada publik kenapa kebijakan itu yang diambil. Karena itu pengerahan buzzer misalnya adalah racun bagi ruang publik, memperkuat fenomena echo chambers dan polarisasi diskursus publik. Echo chambers itu fenomen di mana kelompok-kelompok tertentu hanya mendengarkan pendapat atau membaca pandangan yang melegitimasi opininya sendiri, bukan mencari kebenaran, tapi hanya untuk mencari pandangan yang memperkuat pandangan dia sendiri. Lalu kontribusi media massa ialah menyediakan platform diskusi bagi masyarakat luas, serta tidak membiarkan pandangannya diinstrumentalisasi untuk kepentingan kekuasaan. Untuk konteks Indonesia, hal ini menjadi persoalan serius, sebab sejumlah media massa, baik cetak maupun elektronik, berafiliasi dengan para penguasa yang juga menguasai partai politik. Manipulasi ruang publik untuk kepentingan kekuasaan sangat rentan terjadi dalam kondisi seperti ini. Sementara itu, masyarakat sipil dituntut untuk menaruh minat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi publik. Jadi, untuk menciptakan ruang publik yang rasional itu dibutuhkan kerjasama antara negara, politik, media massa, dan juga masyarakat sipil secara luas. Bergesernya ruang deliberasi publik dari media massa mainstream ke jaringan media sosial dan media online dengan kualitas yang mencemaskan menciptakan tantangan tersendiri bagi pembentukan kualitas demokrasi. Arus informasi dan data sering bergerak sesuai dengan selera
dan preferensi pengguna yang tidak jarang menutup diri terhadap informasi dan pandangan yang lebih terpercaya dan berkualitas. Hal ini memunculkan apa yang dinamakan fenomena echo chambers, seperti yang saya sudah katakan tadi, di mana orang hanya mencari pandangan atau teori yang memperkuat atau melegitimasi keyakinan sendiri, dan ini bisa menciptakan polarisasi yang seperti yang terjadi di Indonesia, polarisasi antara pendukung Prabowo dan Jokowi yang terlalu berkelanjutan. Inovasi teknologi ini tentu menghadapi ruang publik politik dengan tantangan luar biasa. Ya, jadi ini penjelasan tentang echo chambers, ya, tapi intinya itu, orang hanya mencari pandangan yang memperkuat atau melegitimasi konsep atau opini yang dia sudah miliki. Dalam kaitan dengan fragmentasi ruang-ruang diskursus, mulai bermunculan elemen-elemen ruang publik yang di satu sisi menampilkan karakter diskursus publik, tapi di sisi lain berlangsung di ruang-ruang otonom tanpa relasi satu dengan yang lain. Akibatnya ialah menguatnya fragmentasi sosial dan juga polarisasi sosial. Horizon bersama dalam memberikan kritik atau evaluasi atas proyek politik semakin menipis dan kabur. Formasi opini publik pun mengalami proses radikalisasi berdasarkan efek dari polarisasi sosial tersebut. Orang tidak menghargai lagi perbedaan pendapat, atau tidak mampu menerima kepelbagaian atau pluralitas pendapat. Namun di sisi lain, teknologi digital telah menyediakan sejumlah kemudahan untuk mengakses informasi dan terlibat dalam diskusi politik publik. Peluang ini dapat digunakan untuk merevitalisasi formasi opini publik dan proses pengambilan keputusan secara demokratis. Teknologi digital mendorong partisipasi dan deliberasi. Namun adanya pluralitas dan prinsip publisitas dalam proses diskursus di ruang virtual harus tetap dijamin, dan munculnya fenomen echo chamber serta fragmentasi ruang diskursus harus dicegah atau bahkan dilarang. Deliberasi publik adalah pertukaran argumentasi untuk mendukung keyakinan politik. Dengan demikian, keyakinan politik tidak saja sekedar preferensi subjektif, tapi berpijak pada fakta politis yang objektif, baik secara empiris maupun secara normatif. Karena itu, perbedaan keyakinan politik akan melahirkan perdebatan politik di ruang publik. Parlemen, komisi-komisi, institusi partai politik, masyarakat sipil, media massa, dan ruang privat. Di dalam demokrasi, perbedaan-perbedaan tersebut lumrah dan tidak bereskalasi menjadi tindakan kekerasan dan perang. Sebab demokrasi berpijak pada prinsip kooperasi dan penentuan diri kolektif setiap individu yang bebas dan setara. Jadi perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lumrah dalam demokrasi dan tidak akan bereskalasi menjadi sebuah konflik berdarah. Baik, saya sekarang memasuki bagian yang terakhir, itu ruang publik dan fake news yang mungkin belum sempat saya masukkan dalam paper yang saya sudah share. Tentang bahaya fake news, itu pernah dilukiskan secara tepat oleh seorang kartunis asal Amerika Serikat bernama Dan Piraro pada tahun 2017. Kartun tersebut berkisah tentang sebuah pasangan suami istri yang sedang menonton berita ramalan cuaca di televisi. Ketika mereka menonton, mereka mendengar penyiar televisi itu membaca berita sebagai berikut. Badai topan kategori 4 akan melanda wilayah ini pada dini hari, dan para penduduk diperintahkan untuk evakuasi. Sedangkan warga masyarakat yang tidak percaya pada media massa, silakan tetap tinggal di tempat. Jadi yang percaya pada media massa silakan evakuasi, yang tidak percaya pada media massa silakan tinggal di tempat. Bayangkan kalau ramalan cuaca ini benar terjadi, ya. Kalau itu hoax tentu baik, tapi kalau benar terjadi, maka apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak evakuasi, pasti mereka semua meninggal dunia. Ini kartunnya. Kartun ini menggambarkan kecemasan
bahaya dan juga absurditas yang ditimbulkan oleh ketidakpastian epistemis yang disebabkan oleh fake news. Kartun juga menunjukkan fakta brutal di mana akses terhadap berita yang terpercaya dapat berdampak pada mati hidupnya seseorang. Selain itu, kartun juga memberikan pesan bahwa fakta dan pengetahuan yang akurat membantu warga negara untuk mengambil keputusan praktis yang benar. Selain itu, kartun juga mengungkapkan secara kasat mata bahwa akses warga terhadap fakta di era teknologi komunikasi sangat termediasi dan bergantung pada media. Media tidak menjadi penyebab utama adanya fake news, tapi membantu mempercepat penyebaran fake news. Ya, jadi media itu bukan penyebab fake news, tapi dia bisa mempercepat penyebaran fake news. Karena fake news itu sudah ada sebelum media itu ada. Sebagai persoalan publik, fake news berkaitan erat dengan kualitas demokrasi. Para pemimpin populis misalnya menjadikan fake news sebagai strategi kampanye untuk mendapatkan dukungan elektoral. Karena itu fake news merupakan ancaman dan menghancurkan kualitas demokrasi. Demokrasi deliberatif memiliki peran penting untuk menunjukkan relasi yang erat antara demokrasi dan kebenaran. Kebenaran dari perspektif demokrasi deliberatif merupakan elemen esensial dari demokrasi. Pandangan ini berdampak pada usaha untuk mengatasi fake news atau berita bohong yang menyebar di dalam politik. Ruang publik adalah ruang atau space komunikasi politik yang berada di antara masyarakat sipil dan negara. Habermas mengartikan ruang publik sebagai tempat yang liar, yang wild, dalam arti tidak terstruktur dan terdiri dari multiple model-model komunikasi politik, macam-macam komunikasi politik. Di masa ini, media sosial merupakan bagian penting dan integral dari ruang publik. Kebanyakan orang mendapatkan informasi penting tentang apa yang terjadi di masyarakat lewat sosial media, termasuk berita tentang apakah hujan atau tidak. Kendati pun kontribusi pandangan individu, grup atau institusi bagi formasi komunikasi yang liar itu dan terbuka di ruang publik bercorak deliberatif atau mengalir dari ruang deliberasi sebagai hasil diskusi kelompok yang sistematis, akan tetapi secara keseluruhan apa yang berlangsung di ruang publik tidak dapat dikatakan sebagai deliberasi. Demikian pun apa yang dihasilkan media sosial tidak dapat disebut deliberasi dalam arti yang sesungguhnya. Mengapa? Ada beberapa alasan. Pertama, komunikasi di ruang publik tidak secara langsung berkaitan dan terarah pada pengambilan keputusan. Ya. Lalu yang kedua, komunikasi di ruang publik sangat termediasi dan sulit teridentifikasi secara tematis. Lalu yang ketiga, komunikasi di ruang publik bersifat asimetris karena sebagian besar pemakai media sosial adalah konsumen dan bukan produsen konten. Corak partisipatoris media sosial tidak dapat mengubah warna asimetris komunikasi, kendati setiap pengguna media sosial dapat memviralkan tweetnya. Karena itu bukan kebetulan jika Twitter dari Donald Trump itu diikuti oleh hampir 59 juta followers. Karena mereka bukan produsen, tapi konsumen dari konten. Kendati pun ruang publik tidak dapat dipahami sebagai deliberasi dalam arti sesungguhnya, namun dia memainkan peran fundamental dalam sistem deliberasi. Di satu sisi, ruang publik tidak menjalankan peran mengambil atau pengambil keputusan dalam arti ideal pencarian kebenaran. Namun di sisi lain, ruang publik memainkan peran fundamental mengartikulasikan dan mengangkat sejumlah persoalan, klaim, kepentingan, harapan, dan mimpi yang kemudian diperdebatkan sebelum proses pengambilan keputusan. Ruang publik juga menciptakan opini publik. Opini publik pada gilirannya mengartikulasikan persoalan-persoalan di mana sistem demokratis yang berorientasi pada kebenaran mencarikan solusinya. Opini publik menciptakan agenda yang lebih luas dalam sistem deliberasi. Kendati pun merefleksikan keprihatinan hidup yang real, kepentingan dan persoalan publik, opini publik terkonstruksi lewat proses komunikasi. Demokrasi berfungsi secara baik jika mampu memberikan tanggapan dan memberikan solusi atas persoalan, concern, dan isu yang secara nyata dihadapi masyarakat sipil di ruang publik.
Ketika komunikasi politik bergeser ke epicentrum politik pengambil keputusan, norma deliberasi dan argumentasi yang tradisional menjadi semakin ketat, dan idealnya pembicaraan semakin menyerupai sebuah deliberasi. Sistem secara keseluruhan diwarnai dengan sebuah pembagian tugas epistemik yang bermakna. Peran argumentasi dan deliberasi yang lebih ketat secara epistemologis dalam pilihan kebijakan berlangsung pada sistem pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Akan tetapi konten dari deliberasi atau apa yang diperdebatkan berasal dari proses komunikasi yang berperan menyaring, melakukan klarifikasi, dan membuat prioritas atas klaim-klaim dan narasi di ruang publik. Jika seluruh proses ini berjalan baik, maka hasilnya menjadi opini publik yang rasional. Akan tetapi faktanya, proses tersebut jarang berjalan baik, sehingga teori kritis demokrasi deliberatif sering melakukan studi dan menemukan bahwa ruang publik demokratis yang real sering berjalan di luar rel sebenarnya dan mengalami proses penggerusan. Ada banyak penyebabnya kenapa terjadi proses penggerusan itu, dan salah satunya adalah persoalan fake news. Bagaimana cara fake news menguburkan proses pembentukan opini publik? Ada 3 cara. Yang pertama, lewat bentuk manipulasi yang disengajakan dengan cara membatalkan aliran komunikasi dari periferi ke epicentrum kekuasaan. Itu artinya bukan pengalaman dan persoalan nyata masyarakat yang diartikulasikan atau ditanggap di ruang publik, tapi agenda dari para elit. Jadi menciptakan isu-isu yang sebenarnya bukan menjadi keprihatinan masyarakat. Lalu yang kedua, fake news melakukan disrupsi terhadap proses formasi opini publik ketika warga percaya pada fake news serta mengintegrasikan kebohongan itu sebagai bagian esensial dari formasi opini publik. Hal ini akan berdampak pada penghancuran kredibilitas epistemik opini publik dan akhirnya menguburkan proses epistemik pencarian kebenaran. Bayangkan saja jika seluruh data ilmiah yang direkayasa akhirnya dipandang sebagai bagian esensial dari diskursus ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga, pada tingkat di mana orang sadar dan cemas akan penyusupan berita bohong ke dalam proses komunikasi, orang akan kehilangan rasa percaya pada opini publik dan juga proses demokrasi. Dan jadi kalau orang tidak punya kepercayaan lagi, maka hal itu tentu akan menghancurkan seluruh proses demokrasi dan juga ruang publik. Baik, sekarang saya memasuki bagian akhir dari pemaparan saya. Saya akan membuat satu rangkuman singkat tentang keseluruhan uraian ini. Ulasan ini menjelaskan bahwa kebenaran adalah unsur hakiki dalam demokrasi. Artinya, perdebatan di ruang publik demokratis bukan sekedar ekspresi dari kepentingan ekonomi atau pertarungan politik identitas. Dari perspektif demokrasi deliberatif, diskursus di ruang publik sungguh-sungguh berpijak pada landasan epistemis dan juga basis normatif tertentu. Artinya, apa yang diperdebatkan di ruang publik itu memiliki rujukan pada fakta dan norma tentang apa yang seharusnya dijalankan. Dengan merujuk pada kebenaran, demokrasi tidak akan terperangkap di dalam bahaya tirani mayoritas, seperti dipromosikan oleh para pemimpin populis yang mengkudeta demokrasi untuk kepentingan dukungan politik elektoral dan mengabaikan substansi demokrasi itu sendiri, yakni penghargaan terhadap hak-hak sipil dan politik warga negara. Agar kebenaran dapat bersemi di dalam demokrasi, iklim kebebasan berpendapat dan berekspresi harus dijamin oleh negara. Dan watak anti-intelektualisme itu harus dijauhi, dan juga watak anti-sains. Ya. Baik, itu kira-kira rangkuman singkat dari keseluruhan uraian yang saya presentasikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Saya kembalikan
kepada Mbak